Di dalam kesetiaan itu pasti ada yang namanya kecemburuan. Ya. Kalau kemarin kita di dalam minggu yang terakhir bicara tentang perintah dan janji, maka di dalam kesetiaan Allah pun di situ tidak terlepas dari yang namanya perintah dan janji Allah. Tapi pagi hari ini kita akan melihat bahwa kalau kita bicara tentang kesetiaan Allah, maka di dalam kesetiaan itu ada kecemburuan Allah itu sendiri. Kenapa? Karena di dalam Hosea pasal yang kedua, ya, ayat 19 berkata bahwa aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Tuhan mengumpamakan Israel sebagai istri, yang dimana ini sangat-sangat menarik untuk kita, karena ketika bicara tentang kesetiaan seorang suami kepada istri, maka Tuhan mengajarkan kita di dalam Hosea pasal 2 ayat 19 berkata bahwa Tuhan akan menjadikan Israel sebagai istri selama-lamanya di dalam kebenaran, keadilan, kasih setia dan kasih sayang. Tetapi menjadi pertanyaannya seperti ini, kalau Tuhan itu setia kepada Israel, ya, penuh kasih dan sayang, kenapa di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 berkata begini? Ya, saya menyebutkan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ya. Tetapi di dalam bagian firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu. Ya. Jadi ini seolah-olah berkontradiksi dengan apa yang Tuhan katakan tentang dirinya sendiri. Bahkan Yesaya pasal 37 ayat 30 berkata, sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Di sini menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang setia, tetapi Dia juga adalah Allah yang cemburu. Tetapi satu kali berkata bahwa kasih itu tidak boleh cemburu. Nah, apakah firman Tuhan pagi hari ini berkontradiksi, berlawanan satu dengan yang lain? Dan jawabannya pastinya tidak. Ya. Kenapa Dia Allah yang cemburu? Kenapa Dia Allah yang setia? Atau kenapa Dia disebut setia tapi kok cemburuan? Kan begini. Kenapa Allah disebut Allah yang setia tapi Dia cemburuan? Nah, ini maksudnya. Maka apa yang dimaksud dengan Allah yang cemburu? Dikatakan begini, kecemburuan Allah itu bukan berdasarkan perasaannya Dia, tapi kecemburuan Allah itu berdasarkan kebenaran dan keadilan. Karena begini, ketika Allah yang setia melihat umat kepunyaannya, harta kesayangannya itu berbuat sesuatu yang menyimpang dari kesetiaan itu, maka sudah seharusnya Allah itu menjadi Allah yang cemburu. Tapi cemburunya Allah adalah cemburu yang penuh dengan kebenaran dan keadilan, bukan dengan kemarahan seperti kita. Kalau kita cemburu kepada pasangan kita, ya. Jadi kalau orang tanya kenapa Allah cemburu, ya, karena Allah cemburu dengan keadilan dan kebenaran. Karena keadilan dan kebenarannya itu yang akan membawa orang-orang, membawa umat kepunyaannya, jemaat Tuhan pagi hari ini, supaya lebih mempercayai dan lebih mengenal kesetiaan Allah. Ya. Tanpa keadilan dan kebenaran Allah, maka kesetiaan yang kita artikan, kesetiaan yang kita lakukan, itu kesetiaan yang biasa-biasa saja. Ya. Makanya di dalam Amsal pasal 6 ayat 34 berkata, karena cemburu adalah geram seorang lelaki, ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Jadi ini firman ini menegaskan begini, karena cemburu adalah geram seorang lelaki. Jadi ibu-ibu, kakak nona, ayah nona, kalau laki-laki cemburu, firman Tuhan yang ngomong, karena cemburu itu bagian dari pribadi laki-laki. Ya. Kenapa? Karena ia tidak akan belas kasihan pada hari pembalasan dendam.
menegaskan pagi hari ini, kesetiaan Tuhan tidak berarti Ia akan menjawab semua doa-doa yang kita naikkan. Ya. Ketika segalanya berjalan dengan baik dan tampaknya kita mendapatkan apa yang kita inginkan, ya, kita langsung mengakui Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan luar biasa. Namun tantangan yang nyata adalah begini, kesetiaan Tuhan kepada kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan itu harus dibuktikan lewat pergumulan dan tantangan hidup. Amin. Karena kesetiaan tidak pernah bisa kita lihat di dalam pribadi, di dalam suatu hubungan tanpa ada tantangan dan pergumulan. Bagaimana bisa disebut kesetiaan kalau tidak pernah ada yang namanya pergumulan dan tantangan? Ya kan? Ibu suami setia, kalau nggak pagoda sah. Ibunya setia, kalau nggak pagoda sah. Ya toh? Ibu suami setia, ya karena dia sengaja yang mau. Coba siapa yang mau? Ya toh? Ini kita bicara supaya apa? Supaya kita bisa melihat bahwa kesetiaan itu akan terbukti ketika ada pergumulan dan tantangan. Amin. Amin, jemaat Tuhan. Ya. Tuhan setia bukan karena ya kita itu meminta Dia setia, bahwa Dia setia. Namun karena firman yang mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang setia. Ya. Bahkan kalau kita lihat jauh ke belakang apa yang dialami oleh bangsa Israel, ya, di dalam penyertaan Tuhan yang ketika mereka dikeluarkan dari Mesir menuju tanah perjanjian yang Tuhan janjikan bagi mereka, kita melihat bahwa apa yang terjadi di dalam perjalanan mereka, yang terjadi dalam perjalanan mereka itu adalah kesetiaan Allah kepada keturunan Abraham. Ya. Jadi penyertaan Tuhan kepada Musa itu karena janji Tuhan kepada Abraham. Ya. Nah, di dalam janji Tuhan kepada Abraham, Tuhan harus setia kepada janjinya. Walaupun di dalam ketidaksetiaan bangsa Israel, tetapi Tuhan tetap setia. Ya. Bagaimana bisa? Ya, Tuhan tetap setia di dalam ketidaksetiaan bangsa Israel. Kalau kita katakan Tuhan tetap setia pada faktanya, ya, bahwa bangsa Israel hampir semua kecuali 2 orang yang keluar dari Mesir yang hidup, yang lain daripada itu mati semua di padang gurun. Terus kita bilang begini, bilanglah Tuhan setia. Kok matinya banyak? Kok hanya 2 orang yang masuk? Ya, selain yang nanti lahir di padang gurun, tapi semua yang keluar dari Mesir itu mati di padang gurun. Terus kita mulai mempertanyakan, bilanglah setia, bilangnya Tuhan setia, tapi kenapa banyak yang mati? Nah, ini yang saya mau sampaikan begini. Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Dia tidak pernah lalai menepati perjanjiannya. Ketidaktaatan dan ketidaksetiaan umat Allah tidak pernah mengalahkan dan membatalkan kesetiaan Allah. Saya ulang,